Hai TYC, senang bertemu kembali malam hari ini dalam online service kita. Saya mengajak teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan waktu yang terbaik untuk kita sama-sama diberkati dalam pujian penyembahan serta firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan pada setiap kami. Sekarang kami ingin berkumpul, ingin duduk diam di hadapan-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin bersorak-sorai dalam Engkau. Kiranya Engkau pimpinlah kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Engkau pimpinlah kami ya Bapa, Engkau bukalah hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Setiap kita yang percaya, yang ingin berserah di dalam Allah, marilah kita bersungguh-sungguh mengangkatkan pujian kita. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji. Apa yang kumiliki semuanya aku serahkan hanya padamu. Apa yang kumiliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku, pakai setiap nafasku untuk memuji-Mu, di dalam-Mu, Yesus.
sebab kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam setiap hidup kami, janji-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Jika mengasihi adalah perintah terutama, gagal mengasihi adalah kegagalan terbesar. Ya, salah satu quotes yang pernah aku buat, aku posting di Instagram, yang aku sendiri terberkati karena diingatkan kembali bahwa perintah terutama adalah untuk mengasihi. Sehingga gagal mengasihi adalah kegagalan terbesar dalam hidup seseorang. Ya. Di Injil Matius 22 ayat 36 sampai 40 ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Perintah terutama. Ya. Dan di Lukas 10, di Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 29, ya, konteksnya hampir sama, tapi keadaannya cukup menarik. Kenapa? Karena yang mencobai Yesus juga sama. Salah satu ahli Taurat, orang-orang yang tahu firman berarti, tahu ayat-ayat Alkitab. Ya, kalau di zaman sekarang kita sebut seperti itu. Ya, dia bertanya juga sama untuk mencobai Yesus bahkan. Ya, dia bertanya, apa yang harus seorang lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, mesti ngapain sih biar diselamatkan? Terus Yesus bertanya kepada dia. Yesus nggak menjawab dengan jawaban, tapi justru memberi pertanyaan balik. Dia bilang, apa yang kamu baca di hukum Taurat? Kamu kan ahli Taurat. Ya, kamu mestinya udah tahu ini apa yang tertulis di sana, apa yang kau baca di sana. Dan orang ini menjawab yang sama persis seperti yang Yesus jawab di Injil Matius. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Pada akhirnya gini, secara jujur kita udah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Ya, perintah mana yang terutama? Kita tahu kita harus mengasihi. Ya, kita tahu. Ya, bukan hanya tahu ayat, tapi kita benar-benar tahu. Tapi apa problemnya di prakteknya? Kita tidak mempraktekannya. Dan orang-orang yang tahu ayat, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya seperti digambarkan seperti orang yang mencobai Tuhan, mencobai Yesus. Ya. Siapakah sesamaku manusia? Siapa yang layak dikasihi? Pertanyaan itu sering muncul. Ya, dan seperti pertanyaan orang ini juga. Dan pertanyaan ini keluar dari orang-orang, dari hati mereka yang berusaha untuk membenarkan diri bahwa nggak semua orang layak untuk dikasihi. Nggak semua orang layak untuk dikasihi. Seperti ada pandangan demikian. Tapi Yohanes 3 ayat 16 mencatat cukup sederhana bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya Tuhan mengasihi semua orang sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ya, untuk menyelamatkan kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak pilih kasih. Tapi seringkali sebagai manusia kita untuk membenarkan diri kita selalu berpikir ada orang yang gak layak untuk dikasihi. Siapa sesamaku saudara? Siapa sesamaku manusia? Siapa yang harus dikasihi? Nah, kita tahu jawabannya keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Di Lukas 6 ayat 27, Yesus mengajarkan, memerintahkan kita ya, untuk mengasihi semua
including your enemies, semuanya termasuk musuh kita. Ya jelas orang Kristen nggak boleh punya musuh, tapi kita nggak bisa hindari ada orang-orang yang memusuhi kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Perintahnya masih berlaku, kasihilah musuhmu. Ya, mengasihi tetap sebuah perintah. Ya, ayah saya seorang pendeta dan dia terus berusaha mengingatkan ketika dia berkhotbah, paling sering dia keluarin kata-kata ini. Ingat saudara bahwa mengasihi adalah sebuah perintah. Jadi kadang ada momen di mana kita lagi nggak merasa ingin mengasihi. Ya, tapi ini sebuah perintah, bukan sesuatu yang berdasarkan mau lagi perasaan. Aduh kayaknya lagi nggak pengen, nggak ada pilihan, ini sebuah perintah ya untuk dilaksanakan. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Izinkan saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya untuk anak-anak Tuhan zaman now. Ya terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Menulis demikian 1 Korintus 13 ayat 1-3. Meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti. Ya, kayak tong kosong nyaring bunyinya, kalau saya boleh pinjam satu penggalan dari lagu band terkenal dari Jakarta namanya Slang, salah satu band terbesar di Indonesia. Tong kosong nyaring bunyinya kalau kita nggak mengasihi, mau jago berbicara kayak mau semua bahasa manusia, ya orang yang bisa 5 bahasa dunia masuk kategori orang jenius, berarti ini di atas jenius. Ini bukan masalah pandai atau pintar atau bahkan kalau di konteks tadi ahli Taurat bahkan sekalipun, tapi kalau tidak mengasihi, kayak tong kosong yang nyaring bunyinya, bunyi yang tanpa arti, bunyi nyaring bahkan tanpa arti. Ya kayak no action talk only, karena ngomong itu gampang. Ya. Ayat berikutnya ayat 2, meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah, seperti ini, jago khotbah dan mengerti semua hal yang dalam-dalam, ya teologinya dalam banget, ya tahu banyak ayat, dan tahu segala sesuatu serta sangat percaya kepada Allah. Tahu segala sesuatu bahkan, bukan cuma teologi tapi lebih dari itu. Ya serta sangat percaya kepada Allah, imannya besar sehingga dapat membuat gunung berpindah. Tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa. Ya kembali, ungkapan ini terus ya ringing true in the deepest of our core. Jika mengasihi adalah perintah terutama, gagal mengasihi adalah kegagalan terbesar. Buat apa? Jago khotbah, mengerti semua hal yang dalam-dalam, teologinya dalam, bahkan tahu segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ya serta imannya cukup hebat sehingga mampu memindahkan gunung katanya. Tapi kalau tidak mengasihi, tidak mampu mengasihi, tidak berarti apa-apa. Kegagalan terbesar. Ayat 3. Meskipun semua yang saya miliki saya sedekahkan kepada orang miskin dan saya menyerahkan diri saya untuk dibakar, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Maksudnya gimana? Ya di sini ayatnya cukup membingungkan. Pertama kali saya baca, saya bingung kok maksudnya apa? Saya sedekahkan semua yang saya miliki kepada orang miskin. Saya menyerahkan bahkan diri saya untuk dibakar. Saya mengorbankan diri saya. Tapi jika saya tidak mengasihi, bisa nggak sih kita melakukan hal-hal ya, tindakan heroik, tindakan yang hebat, tindakan yang bentuknya kayak perbuatan amal yang mengagumkan semua orang, tapi kita lakukan buat diri sendiri, bisa nggak? Oh bisa. Ya di Kisah Rasul 5 kita belajar tentang 2 orang yang memberi ke gereja waktu itu, memberi ke gereja sumbangan besar, tapi mereka melakukan untuk diri mereka sendiri. Kita bisa melakukan banyak hal bahkan yang baik dan mungkin bisa menipu, mempesona sesama manusia, tapi Tuhan paling tahu hati kita seperti apa. Karena kasih itu tidak memegahkan diri, tidak melakukan tidak sopan. Ya tidak melakukan semuanya untuk kepentingan sendiri, untuk mencari nama, biar dipuji, biar dicap sebagai pahlawan. Dan kalau itu yang mendorong seorang untuk melakukan hal yang baik seperti memberikan semua yang dia miliki kepada orang miskin dan bahkan menyerahkan diri untuk dibakar. Ya, tindakan heroik bukanlah tindakan heroik sejati kalau dilakukan bukan tanpa kasih. Dibilang seperti apa? Tetapi jika saya memberikan sedekah kepada orang miskin dan menyerahkan diri saya untuk dibakar, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Adalah sebuah kegagalan jika tidak dimotivasi oleh kasih. Itu
Terus gimana dong? Ya, pertanyaan yang selalu timbul adalah gimana caranya? Kita butuh butuh motivasi yang kuat untuk mengasihi sebesar itu, bahkan sampai mengasihi musuh. Tapi kita tahu, kita punya alasan, kita punya modal sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya modal cinta terbesar yang manusia pernah mengenal dan pernah tahu dan pernah alami dan bahkan terima. Jika kita mau menerimanya, adalah cinta terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu kasih Yesus, pengorbanan Kristus di kayu salib meyakinkan kita bahwa kita diberikan modal cinta terbesar yang dunia pernah kenal, yang manusia pernah terima, alami. Pertanyaannya, apakah kita telah memilikinya sungguh-sungguh? Kita telah menerima kasih yang besar itu dari Tuhan. Jika kita telah menerima kasih yang besar itu dari Tuhan, kita punya kemampuan untuk mengasihi. Sesederhana apa? Sesederhana menerima dan memberikannya kembali kepada orang yang lainnya. Ya, berbicara tentang kelayakan kita pasti, tapi orang itu nggak layak untuk dikasihi. Kalau bicara kayak gitu, kita mesti ingat bahwa kita juga tidak layak untuk dikasihi. Anda dan saya, kita semua pendosa, kita semua pernah bikin salah. Ya, tapi ini yang terjadi di kitab-kitab Roma. Pada surat Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Untuk Anda dan saya ketika kita belum bertobat, ketika kita belum pelayanan, ketika kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi Dia udah lebih dahulu mati buat kita. Dia mati buat kita, Dia mengasihi kita sedemikian besar sebelum kita layak untuk dikasihi. Dan ketika momen itu tiba, ketika kita mulai berpikir bahwa ada orang yang gak layak untuk kita kasihi, siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku saudara? Siapa yang mesti saya kasihi? Ketika kita mulai menimbang apakah orang ini layak untuk kita kasih atau tidak, kita mesti mengingat bahwa kita pun tidak layak untuk dikasihi, tapi Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi kita, tapi sangat mengasihi. For God so loved the world, Anda dan saya, kita bukan hanya dikasihi, tapi terlalu dikasihi. Ya, semuanya akan kembali kepada ini. Hari ini aku pakai kaos dari The Messenger, tulisannya selfless. Ya, selfless lawannya adalah selfish. Selfish itu memikirkan diri sendiri. Bahkan orang bisa melakukan tindakan heroik, tindakan amal yang hebat, memberikan sedekah, yang tindakan-tindakan yang bisa dikagumi oleh sama manusia. Tapi kalau tujuannya diri sendiri, kita orang-orang yang egois, yang selfish. Dan that's not love. Itu bukan kasih. Tidak melakukan tidak sopan kasih, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Ya, selfless itu yang dibutuhkan. Gimana seorang bisa selfless? Kita mengingat, ya, pengorbanan Kristus. Dia mencontohkan apa arti cinta sejati yang benar-benar tidak egois. Cinta yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi lebih memikirkan kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Dan Kristus disalib untuk tujuan itu, untuk meyakinkan kita bahwa kita segitu dikasihi oleh Bapa, sebesar itu kita dikasihi, sehingga kasih yang besar yang kita terima menjadi modal kita untuk mengasihi orang lain, sesama kita manusia, sebesar itu juga. Ya, sebesar itu juga kasih yang memampukan kita, sehingga motivasi kita harus diberesin dulu. Kita harus mengingat bahwa kita telah menerima kasih yang besar itu. Ya, karena hanya dengan menerimanya kita jadi memilikinya. Ingat, seorang tidak bisa memberikan apa yang tidak dia miliki. Dan sama, begitu juga kita, kalau kita tidak pernah menerima kasihnya Tuhan, kita tidak menerima pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak diubahkan, dipesona, dimotivasi, ditransform, kita nggak bisa mengasihi orang lain sebesar itu. Tapi kalau kita setelah menerima kasih itu, kita jadi memilikinya, kita punya modal untuk mengasihi sebesar itu. Semuanya akan kembali ke satu kata ini, yang namanya terima kasih. Orang yang tidak tahu terima kasih kita sebut sebagai selfish, orang-orang yang egois, yang mau enaknya sendiri, maunya yang enaknya doang. Tapi ketika dapat kesempatan untuk membagi, maunya cuma nerima, nggak pernah bisa memberi. Itu tidak tahu terima kasih, cuma taunya terima. Tapi aku berharap ya, pengorbanan Kristus, kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus meyakinkan kita bahwa kita dikasihi, sangat dikasihi oleh Bapa, harusnya mengubahkan hati kita sedemikian rupa sehingga kita punya pikiran, punya kerinduan untuk dengan apa Tuhan bisa kubalas segala kebaikanmu. Gimana caranya Tuhan saya bisa membalas cintamu? Sederhana, kasihilah yang kelihatan, kasihilah semua yang
izinkan ada di sekelilingmu semua orang yang pernah kamu kenal dalam hidupku. Di belakang ada foto istriku. Ya. At least salah satu dari semua banyak orang yang aku harus kasih, tapi dengan hadirnya istriku di hidupku, aku belajar benar-benar mengasihi, kaya, miskin, sakit, sehat, susah, senang, apapun yang terjadi, ya lagi mood atau lagi nggak mood, ya belajar untuk mengasihi benar-benar sungguh-sungguh dan berkomitmen dengan itu. Ya dia salah satunya. Ada orang tuaku di sekeliling kita punya orang tua, kita punya teman-teman, kita punya yang lain-lain. Kita akan ketemu orang di sepanjang kehidupan kita yang mungkin dirasa kita ini orang aneh banget, jahat banget, mungkin kita rasa kita dimusuhin orang, dijahatin orang. Tapi bahkan pun ketika ada momen seperti itu, kita diuji kembali untuk diuji rasa terima kasih kita. Kita tahu terima kasih nggak? Ya kita udah pernah menerima belum kasih Tuhan yang sebesar itu, pengorbanan Kristus? Ya kalau kita telah menerima berarti kita memilikinya, kasih yang besar itu, sehingga mestinya kita bisa membagikannya. Hanya kasih yang dari Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi Anda dan saya, mengasihi, tujuan kita, motivasi kita mengasihi, alasan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan alasan seorang mengasihi akan menentukan seberapa besar kasihnya. Dan alasan kita mengasihi harus Tuhan, kalau kita akan mudah menyerah, kita akan mudah mundur, dan kita akan jadi orang-orang yang gagal. Kenapa? Aku ulang lagi, kita akan kembali kepada quotes yang tadi aku buat di awal, yang aku buat berapa tahun yang lalu dan mengubahkan hidupku. Yang aku tahu pasti dari Roh Kudus sendiri mengingatkan. Kita bisa mungkin memperoleh seluruh dunia, jadi orang terkenal, jadi orang paling pandai, jadi orang sepertinya paling sukses secara dunia, tapi kita gagal mengasihi, gagal memaafkan, kita gagal. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes ayat 4 ayat 8, dan ini jadi perenungan terakhir. Dikatakan seperti ini, cukup sederhana, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini yang saya tahu dan percaya dari kebenaran firman Tuhan, bahwa sorga bukan tempat buat orang yang takut masuk neraka. Ya, sorga tempat buat orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Jadi ini yang terjadi. Kita nggak bisa mengaku mengenal Tuhan tapi tidak mengasihi. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, barang siapa gagal mengasihi, tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Kita nggak bisa mengaku mengenal Tuhan tapi tidak mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Ini adalah sebuah perenungan. Jadi sebuah introspektif, perenungan introspektif ke dalam. Kita terus mengingat, apakah saya sudah mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya? Apakah saya sudah mengasihi orang-orang di sekeliling saya yang Tuhan percayakan ada di sekeliling saya seperti saya mengasihi Tuhan? Apakah saya berhasil dalam hidup ini atau gagal karena gagal mengasihi? Dan aku berdoa sungguh-sungguh, siapapun yang melihat pesan ini, siapapun yang lagi nonton sekarang, ya, kasih Tuhan memenuhi hatimu, engkau terima ya kasihnya Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima berita Injil, kabar baik, terima bahwa engkau sangat dikasihi. Terima itu dulu dan biarkan itu jadi modal untuk mengasihi yang lain. Jadi ketika ada godaan untuk berpikir bahwa orang-orang ini tidak layak dikasihi, kita harus mengingat bahwa kita juga tidak layak dikasihi, tapi Tuhan memilih mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sangat besar. Dan aku berdoa biar tidak ada satupun dari kita dalam hidup ini yang didapati sebagai orang gagal. Saya rindu semuanya bisa sukses. Ya, sukses mengasihi seperti kita lebih dahulu dikasihi. Kenapa? Karena jika memang benar bahwa perintah terutama adalah mengasihi, gagal mengasihi adalah kegagalan terbesar. Dan aku berdoa biar semua kita mulai detik ini kita mulai sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita tahu kasih sebesar apa yang kita miliki sebagai modal untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, hati, jiwa, dan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya teman-teman semua diberkati melalui ibadah hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama,
Sabtu depan ibadah TYC akan tetap diadakan secara online jam 7 malam di channel YouTube IGF College Padang. Yang kedua, AIKER tetap dilaksanakan secara online. Nah, bagi teman-teman yang belum ada AIKER, silakan hubungi AIKER Leader kita. Yang ketiga, besok ibadah Super Sunday akan tetap diadakan secara online di channel YouTube IGF Padang jam 9 pagi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Tetap di rumah aja, stay healthy, and God bless you.